Pemirsa, pembagian sembako yang digelar Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini berujung ricuh. Warga yang tidak kebagian dan telah menanti sejak pagi menjadi marah dan berusaha menerobos pagar kantor Basnas yang telah ditutup. Warga terus berusaha untuk memaksa masuk ke dalam kantor Basnas untuk mendapatkan jatah sembako. Imbauan dari Basnas yang meminta warga pulang pun tidak diindahkan. Ratusan warga tetap bergeming menanti paket sembako yang dijanjikan. Jumlah paket sembako yang disediakan rupanya tidak sesuai dengan banyaknya warga yang datang. Pihak Basnas meminta warga membubarkan diri karena menerima teguran dianggap tak mengindahkan imbauan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial dan membuat kerumunan. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, pengurus Masjid Asy-Syafat menyediakan ATM beras sebagai bantuan sosial yang diberikan untuk membantu warga yang kurang mampu. Sejak pagi, sejumlah pengurus Masjid Asy-Syafat sibuk membagi-bagikan sembako kepada warga Tejosari, Banyumanik, Kota Semarang yang terdampak COVID-19. Tidak hanya warga, masih juga memberi sembako kepada anak panti asuhan yang berdomisili di sekitar perkampungan warga. Pembagian sembako ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pengurus masjid kepada warga yang banyak mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi, sehingga berdampak pula pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain membagi sembako, Masjid Asy-Syafat juga menyediakan ATM beras untuk warga. ATM beras ini bisa diambil warga yang membutuhkan setiap harinya secara gratis. Bahkan masih juga menjamin ekonomi, yaitu kebutuhan pangan sehari-hari jika ada warga yang positif virus corona. ATM-nya, jadi semuanya bukan hanya ATM beras. Barang-barang sembako yang kita bagikan hari ini adalah dari warga untuk warga. Jadi sumbangan donatur itu dari warga. Kalau berupa beras atau sembako langsung kami paketkan, kami masukkan paket. Akan tetapi kalau itu masih berupa uang, kita akan belanjakan di warung-warung sekitar Tejosari Raya. Jadi kita tidak kemana-mana. Bagi warga Tejosari kami bersyukur karena ini memang dampak dari untuk warga kita ya, terutama saya sebagai pedagang juga begitu banget dampak. Untuk perekonomian nggak bisa untuk aktivitas seperti hari-hari biasa. Sembako yang diberikan kepada warga Tejosari ini merupakan hasil sumbangan dari warga sekitar masjid. Bantuan berupa beras dan uang dari warga ini diberikan kembali kepada warga yang membutuhkan melalui kegiatan bakti sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan virus corona terus mengalir. Kali ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menyediakan tempat untuk menginap di hotel berbintang untuk tenaga medis Rumah Sakit Pelni. Tenaga medis yang bertugas merawat pasien COVID-19 kembali mendapatkan tambahan fasilitas akomodasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemenparekraf bekerja sama dengan Grand Hotel Sahid menyediakan 220 kamar bagi pahlawan di garis depan melawan virus corona ini. 60 kamar diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Luar biasa persiapannya dan memang Mas Hariri tadi sudah sampaikan kepada saya butuh waktu untuk mempersiapkan karena kan SOP kesehatannya tidak sederhana ya sekali lagi ya. Tapi ini adalah satu hal yang saya penting buat para tenaga kesehatan dan juga membantu akomodasi ya, untuk dapat tetap ada kegiatan. Jadi ada dua sisi. Satu sisi membantu kesehatan dan satu juga membantu perhotelan. Dan tentunya kita harapkan ke depan juga kita akan memperluas terus kegiatan seperti ini. Selain menyediakan kamar, pihak hotel akan menyiapkan makan 3 kali sehari dan fasilitas laundry. Seluruh pegawai hotel wajib memakai perlengkapan keamanan dan menghindari kontak langsung dengan tamu yang menginap. Itu kami butuh waktu karena kami harus mempersiapkan dulu ya, karena ini kan menyangkut prosedur yang juga tidak boleh diabaikan dari faktor keselamatannya. Jadi kami memerlukan waktu. Kemarin kami terus terang sekitar mungkin hampir 3 minggu kita ngecek semuanya, kesiapannya. Kami siap, kami menghubungi Kemenpar.
Kemenparekraf telah mengalokasikan anggaran senilai 500 miliar rupiah untuk menyediakan akomodasi dan transportasi bagi 1.725 tenaga medis yang disesuaikan dengan permintaan kebutuhan dari rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan.